Kalau kita mau mempertahankan Indonesia, jangan hanya berteriak NKRI forever. Tidak cukup. Atasi di persoalan. Sembuhkan penyakit mereka dari rebutan tentara. Sembuhkan penyakit mereka, maksud saya politisi, rebutan polisi. Kalau enggak, kacau negeri ini. Yang saya mau komentari sudah dibicarakan tadi oleh Saudara Irmanto soal dui fungsi. Saya adalah orang Indonesia satu-satunya yang menulis buku tebal mengenai dui fungsi. Judulnya Tumbuh dan Tumbangnya Dui Fungsi. Terbit pada tahun 2011. No, 2001 kalau nggak salah. Masih zaman Ibu Mega waktu itu. Sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Lengkap bagaimana mulanya dui fungsi itu. Mula-mula ada pidato Jenderal Nasution di Magelang yang namanya Jalan Tengah. Nasution itu dalam pidato itu tidak minta dui fungsi. Dia cuma mau mengatakan tenaga berlebihan di TNI supaya dimanfaatkan untuk negara. Yang sebenarnya ide itu tidak baru. Karena kabinet Juanda beberapa waktu sebelum itu sudah memasukkan beberapa kolonel di dalam kabinet. Jadi sebenarnya Nasution itu, beliau udah meninggal, mudah-mudahan beliau tenang di kuburnya. Tidak orisinil. Lebih tidak orisinil lagi itu Pak Harto. Apa yang dikatakan Pak Harto, banyak yang diputuskan Pak Harto, banyak sekali yang sudah dijalankan Pak Nas. Saya kasih ada contoh, Golkar. Oh, Golkar bukan partai. Golongan. Sebelum itu Pak Nas sudah bikin IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Bukan partai juga, nggak mau disebut partai. Jadi Pak Harto ngikutin Pak Nas. Datang lagi Pancasila Azas Tunggal. Itu sudah dicetuskan Pak Nas di zaman demokrasi terpimpin untuk mengganjal PKI. Dengan tuduhan PKI itu tidak Pancasilais, supaya dibubarkan. Masyumi kan sudah dibubarkan sebelumnya. PSI dibubarkan sebelumnya. Karena dua partai itu dianggap terlibat PRRI. Nah, Nasution mau menghajar PKI. Nggak berhasil. Kenapa? Karena PKI di waktu itu berfungsi menjadi pasukannya Pak Bung Karno untuk mencegah jangan dia menjadi sanderanya tentara. So, dua-duanya sudah tumbuh. Bung Karno dari zaman revolusi itu sudah satu kekuatan tersendiri. Tentara itu muncul jadi tentara legal, kekuatan politik legal, yaitu rapat Dewan Nasional. Tadi sudah ada yang menyebutkan secara tidak langsung. Jadi persamaan Pak Nas dan Bung Karno, dua-duanya marah pada partai politik. Dengan alasan masing-masing. Tentara marah karena peristiwa 17 Oktober. Mereka merasa partai-partai politik terlalu campur masalah internal tentara. Lagi pula kebanyakan anggota DPR itu kelanjutan dari negara federal. Jadi mereka bukan Republikan. Mereka orang federal. Tentara nggak suka. Tentara mengadakan aksi namanya 17 Oktober. Begitu hebatnya Bung Karno pidato di tangga istana. Meriamnya yang dipasang Kemal Idris almarhum ditarik, tidak nembak satu peluru pun. Dan para kolonel ini, Nasution berhenti masuk Kejaksaan Agung karena ada kecurigaan makar. Gatot Subroto pulang ke Makassar sebagai Panglima TT7 dikup oleh Kolonel Warau, kepala stafnya. Karena pengaruh Bung Karno luar biasa hebat. Nah, pada satu saat dalam perjalanannya tahun 55 Pak Nas diangkat lagi menjadi KSAD. Tahun 53 dia 52 setelah 17 Oktober berhenti. Tapi dalam proses perjalanan istilahnya Pak Nas, beliau retrospeksi. Hasil retrospeksinya itu membuat beliau dekat pada Bung Karno. Oleh Bung Karno diangkat lagi melalui tangan kabinet Ali Sastro
ya, Menteri Pertahanannya kalau nggak salah Iwa Kusuma Sumantri diangkat menjadi KSAD, naik lagi. Ini orang-orang kan usianya masih muda, pensiun nggak bisa, umurnya baru berapa, 30 sekian. Jadi berkuasa lagi. Nah sejak itu kerjasama lah Pak Nas dengan Bung Karno dengan tema yang sama, melawan kekuatan politik sipil yang mereka anggap tidak becus. Sekian puluh tahun kemudian kata-kata itu muncul di bukunya Pak Ali Murtopo, Strategi Pembangunan Nasional. Bahkan beliau mengatakan di buku itu terbitkan CSIS, saya sudah lupa yang mana, ada beberapa buku. Itu mengatakan sipil itu subversi. Kalau kita serahkan Indonesia kepada mereka, bubar Indonesia. Harus ABRI yang berkuasa. Untung ada ABRI. Begitu. Nah, jadi dui fungsi itu sebenarnya adalah bertolak dari kebencian koalisi Nasution dengan Soeharto. Soekarno. Sorry, udah tua begitu. Soekarno. Oke, apa yang terjadi kemudian yang tidak diperhitungkan oleh Pak Nas almarhum, bahwa gagasan itu kalau jatuh di tangan orang lain dalam struktur masyarakat yang semi feodal kayak Indonesia, sekarang sudah lebih maju Indonesia, maka pemerintah itu menjadi pemerintah yang presidennya menjadi imperial presiden. Istilah lain yang dipakai banyak orang, Presiden Mataram. Dasar kekuatannya adalah tentara. Seperti yang dikatakan Agus Wijoyo tadi, sebenarnya tidak terlalu jauh menjelaskan. Keadaan baru berubah ketika slowly generasi akademi militer masuk ke pemimpinan tentara. Mereka punya pengalaman berbeda seperti yang diceritakan Jenderal Agus tadi. Inilah orang yang memfasilitasi berakhirnya dui fungsi. Mereka sadar betul juga di depan publik dia tidak akan ngomong. Karena itu orang tua mereka. Bahwa mereka tidak lebih daripada diperalat. Orang yang pernah mengatakan itu kepada saya, dua jenderal, Anda pasti tahu. Jenderal Sumitro dan Jenderal Harsudiono Hartas. Beliau masih hidup, Pak Harsudiono Semarang sakit. Mereka bilang, kita hanya diperalat saja. Nah pikiran ini berkembang di kalangan yang muda-muda, Agus Wirahadi Kusuma. Ini juga Menteri Pertahanan sekarang ini. Mereka bersama-sama menerbitkan buku memaki-maki dui fungsi. Itu bagian dari kekuatan anak-anak muda tentara untuk mengatakan forget that dui fungsi. Ternyata kita hanya diperalat. Begitu. Nah, ada satu masalah yang harus kita ketahui bahwa itu tidak otomatis selalu selesai urusan. Sudah tidak lagi berpolitik, tapi tentara tidak mau dibawa Menteri Pertahanan. Saya pernah tanya interview Jenderal Tarto waktu itu Panglima. Jenderal Tarto bilang Indriartono Sutarto, dia bilang, susah Pak, kalau kita dibawa tentara, polisi, sipil, Menteri Pertahanan, itu kita diperalat untuk keperluan partai politik. Lah akibatnya komprominya TNI itu berada di dalam Kementerian Pertahanan, tidak di bawah Menteri Pertahanan. Polisi juga begitu. Sebagai orang yang sudah sekitar 10 tahun mengajar di PTIK, pernah menjadi penasihat politiknya Pak Dai, sekarang Pak Tito, itu ketahuan betul. Mereka tidak mau dibawa menteri, dibawa oleh presiden saja. Nah mereka takut diperalat oleh sipil, kekuatan politik sipil. Nah, ini berhubungan dengan akar persoalan. Di zaman revolusi, Pak Nas memperkenalkan, Jenderal Nasution memperkenalkan istilah rebutan tentara. Jadi politisi sipil rebutan tentara. Peristiwa Madiun itu adalah rebutan tentara. Gestapo rebutan tentara. Bung Karno pakai pakaian dinas militer terus, itu rebutan tentara. Yang Bung Karno berhasil cuma angkatan udara, polisi tidak berhasil, angkatan darat tidak berhasil. Ini sejarah Indonesia jalannya adalah rebutan tentara. Sekarang saya takut
jangan sampai terjadi rebutan polisi. Kenapa? Karena politisi sipil kita percaya dirinya kurang. Dan masyarakat kita itu adalah masyarakat fragmented society. Masyarakat yang terpecah-pecah. Yang gampang dimengerti. Konsep Indonesia itu abad ke-20, dekade kedua. Baru. Tidak jauh beda usia kita dengan Uni Soviet. Uni Soviet bubar. Lebih tua dari kita itu adalah Amerika Serikat. Bertahan sampai sekarang. Kenapa satu bertahan, yang lain bubar? Yang bertahan karena mempunyai lembaga-lembaga yang cukup untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang plural. Jadi Rusia tidak diktator. Jadi artinya kesimpulan kita, kalau kita mau mempertahankan Indonesia, jangan hanya berteriak NKRI forever. Tidak cukup. Atasi di persoalan. Sembuhkan penyakit mereka dari rebutan tentara, sembuhkan penyakit mereka, maksud saya politisi, rebutan polisi. Kalau enggak kacau negeri ini. Nah, dalam rangka itu menarik untuk melihat pendapat publik mengenai apa yang terjadi yang kita bicarakan sekarang ini. Coba Anda lihat data yang menarik. Presiden kita adalah orang yang didukung oleh PDIP. Orang PDIP menganggap kader, tapi sebenarnya Pak Jokowi itu bukan kader PDIP. Okay? Pengamatan saya sebagai ilmuwan politik. Menteri dalam negerinya mantan sekjen PDIP. Coba Anda berpikir, pada saat menjelang pemilu begini, pilkada dan pemilu, apakah Anda heran kalau orang berpikir macam-macam? Saya tidak mengatakan pikiran itu benar. Saya cuma bilang jangan heran kalau timbul pikiran macam-macam. Curiga atau apa begitu. Dan ini menjadi sebagai seorang ilmuwan politik saya banyak sekali diundang memberikan istilah mereka pencerahan. Itu mereka sampai bertanya, ini kekuatan-kekuatan yang tidak pendukungnya Pak Jokowi. Itu mereka bertanya, siapa sih Tito itu, agamanya apa? Subhanallah, saya bilang, dia itu baru naik haji. Dan saya dengar kabar, wartawan itu dengan agak halus oleh Pak Tito dikatakan, mau ditulis saya kan baru pulang haji. Karena beliau tahu beliau dicurigai. Jadi ada rebutan tentara, dulu, mudah-mudahan sekarang ada lagi, sekarang rebutan polisi. Nah, ribut kita ini harus dilihat dalam konteks itu. Dalam konteks soal rebut-rebutan itu. Nah, satu lagi poin yang mau saya sampaikan. Soal cerita ini netralitas. Bagus. Tapi kita, generasi kita itu kan mengalami Orde Baru. Berapa besar janji, berapa banyak janji Orde Baru yang tidak dijalankan. Itu kan menimbulkan trauma pada kita. Apa benar itu yang dibilang pemerintah? Kepercayaan kepada pemerintah, kepada negara sampai sekarang itu belum pulih. Jadi don't take it for granted. Kalau Kapolri, Panglima TNI, Jenderal ini tuh mengatakan, oh kita akan netral. Siapa yang jamin? You bisa jamin? Nggak bisa. Taruhlah Allah kirim malaikat menjamin. Apa rakyat lihat malaikat dan percaya? Oh sudah dijamin malaikat. Belum tentu. Jadi bawa itu kepada pertimbangan bahwa masyarakat ini sedang dalam proses pemulihan akal sehatnya. Karena lama mereka dibohongi. Negeri ini usianya 70 berapa? 71? Hampir 73. 40 tahun Republik Indonesia yang dicita-citakan berkedaulatan rakyat. 40 tahun di bawah pemerintahan otoriter. Hitung saja kombinasi masa Orde Lama dan Orde Baru. Itu menimbulkan luka di dalam sukma bangsa ini. Untuk kemudian sehat percaya kata kepala penerangan polisi, kepala penerangan ABRI, TNI,
It will take time. Mudah-mudahan berjalan linear sehingga kita tidak terus-menerus berada dalam keadaan seperti ini.